Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 28922700001 dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Pengertian ekonomi manajerial menurut para ahli. Menurut Dominic Salvatore tahun 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Hirsi tahun 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk pengambilan keputusan administrasi dan manajemen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial terdiri dari 1. Teori ekonomi, 2. Teknik pengambilan keputusan, 3. Ilmu keputusan, 4. Administrasi. Teori ekonomi sendiri adalah teori ekonomi yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 area utama, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro adalah berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti manusia, material, money, dan metode. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga adalah ilmu keputusan. Ekonometrika dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal. Yang keempat ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Yang kedua ada alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga sangat bermanfaat saat terjadi pergantian manajer. Manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga ada membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi ini yaitu membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, ada menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan profit perusahaan. Yang kelima, ada mendapatkan keuntungan. Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Kesimpulannya, ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting untuk pengembangan usaha secara menyeluruh. Selain itu, Anda juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk
membantu rencana bisnis lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.